sayyidina Muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyyin. Yang terhormat Ustaz Jibril Ulama Islam Masjid Bidang Pondok Pesantren Darul Sekolah Medan Wali Islami, Usia Hormatin Pengurus Pusat Pendidikan Pesantren Darul Sekolah Medan Wali Islami, Usia Hormatin Bapak Ibu Jemaah Veteran Mewakili Pemerintahan Darul Sekolah dan tidak segala pula para bulan dan Alhamdulillah. Pertama-tama kepada pertama pernahan dan berpuja dan bersyukur atas kepada Allah SWT yang memberikan kita rahmat setiap sehingga kita dapat berkumpul pada pengajian pada hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Pada kali yang salam kita salat salam berterima kepada Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melahirkan dan menjadikan menjadi kemantaran orang ini pada dia sedang berkaitan. Dan semoga kita termasuk sahabatnya dan semoga kita termasuk tempat yang kita mendapatkan sahabatnya. Dan juga kalinya kami terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah yang telah mengajari pengajaran kita Al-Quran dan mengucapkan kepada Allah atas infak dan maaf dan maaf dari Bapak Ibu Jemaah. Dan semoga menjadi amal soleh dan Allah SWT kami berdoa. Allah Ibu Jemaah Alhamdulillah, kami mohon maaf kalau kami dalam Bapak Ibu Jemaah sampai akhirnya. Dan terakhir dan berdoa kepada Bapak Ibu Jemaah, semoga Bapak Ibu Jemaah selalu bernaik setia melakukan segala urusannya dan alhamdulillah husnul khawatimah. Sekian dari kami, bila ada salah maaf maaf, bila ada kembali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Memasuki acara yang keempat, acara inti pengajian. Kepada Ustaz Jibril Ulama SMSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya surat Al-Anfal ayat itu 90. Surat ke-7 ayat 96.
surat 40 ayat 9. Ayat 9. Sebelum akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون
إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu bapak jamaah pengajian Nurani Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dugi sedaya ingkang sami rawuh tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Kasih sayang yang Allah karuniakan kepada kita semua, ugi kesehatan kagem panjenengan sedaya. Kemudahan dalam segala urusan, jalan keluar dalam setiap masalah, rezeki yang luas dan barokah, keselamatan dari segala bahaya, perlindungan dari segala keterturunan. Berkabeh katanya masih kurang sehingga dan lunas kami sehingga ketemu jodoh ini mumpung memberikan malaikat majelis itu kan dihadiri maka malaikat menjadi ampunan para malaikat memberikan keberkatan diberi jabat Gusti Allah. Matur suwun rawuhipun panjenengan sedaya baik yang sudah rutin sekian lama bertahun-tahun dumugi sakmenika juga matur suwun ugi kangge menawi nembe kemawon saged rawuh wonten mriki alhamdulillah menjadi bagian dari keluarga besar Nurani Insani. Panjenengan sedaya insyaallah memiliki peran kontribusi bagi pesantren Hafiz Quran Nurani Insani. Sehingga santri-santri yang bermahal Quran minta ibadah melakukan amal soleh itu ganjarannya mengalir datang panjenengan sedaya. Alhamdulillah diparingi kesempatan dan kemungkinan di kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala saged mendaki jenengan. Sami sehat sedaya. Lalu memiliki sebuah akwit. Alhamdulillah terwujud kesempatan besar dalam dunia menjadi wujud. Kita melanjutkan belajar Al-Quran. Hari ini masuk di ayat 64, insya Allah sampai di ayat 60. Surat Ali Imran ayat 64 sampai ayat 68. Jadi kawin rumiyin tahun 2010
2010 ngantos menunggu sampun 2025 dikatakan nanti itu. Yang bocor gunung itu kalau 2004 mulai turut naik Quran selesai tahun 2024 20 tahun 20 juz. Jadi ada mulai 2010 sampai 2025 itu 15. Karena kita sekecil-sekecil orangnya panjang, rajin itu namun ringkes sakron level. Panjenengan ingkang rutin ugi tekun mempalakan mungkin sudah diklipen dari pirang dulu. Kita juga sudah upayakan disusun menjadi buku, paling tidak sudah jadi 30 juz. Yang pertama juz 1 sudah dibuka dan sudah terbit, judulnya Menjadi Kekasih Allah juz 1. Terus juz 2 juga sudah dikumpulkan menjadi buku, sudah terbit, diberi judul Jalan Terjal Menuju Surga. Terus masuk juz 3, awal juz 3 sampai akhir Al-Baqarah, buatan utuh 1 juz. Hanya dari awal juz 3 sampai akhir Al-Baqarah juga sudah kita susun menjadi buku dan sudah terbit juga judulnya Kekuatan Iman dan Ujian Iman. Jadi, ini mulai Ali Imran sampai di sini belum kita bukukan. Insyaallah sedang saya harap mungkin di hari ini Yuswa diparingi kemampuan untuk bisa menyelesaikan. Coba saat ini kita belum menulis 20 juz. Kita masuk di ayat 64. Yang berjudul dakwah kepada agama tauhid. Karena sejak awal surat Al-Imran itu sampai di ayat ini bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan nantos di ayat turun dosa. Itu latar belakangnya ada sejumlah utusan dari kaum Nasrani Najran datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk mengungkapkan kebenaran ajaran mereka. Maka Allah bimbing Nabi untuk kemudian menyampaikan ya, berdialog dengan utusan tadi untuk sampai atau mencapai kebenaran yang tak jelas. Kita langsung masuk di ayat ini sih hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Qul, katakan hai Muhammad, Allah dahulu sebatas Nabi mengatakan kepada beberapa utusan dari Nasrani Najran, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Nasir pelaporan keterangan para ulama tafsir, setiap kali dalam Quran disebut ahli kitab, maka makna secara umum adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau disebut ahli kitab secara umum di dalam ayat Al-Quran maknanya kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam konteks ayat ini, kalau mau latar belakangnya adalah beberapa orang utusan dari Nasrani Najran, maka ahli kitab di sini adalah kaum Nasrani yang saat itu sedang berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah, ta'alau, kemarilah kalian. Reneo nego sejaman. Sim jenengan undangan itu satu orang laki-laki ta'ala, jadi ta'ala. Kalau perempuan ta'ali, reneo.
Jadi partai ini kakaknya alam kemarin ila kalimatin sawain. Saya baca tanpa tajwid ya. Tajwid kalimatin sawa. Saya baca apa? Ila kalimatin sawain. Ila ke menuju kalimatin kalimat sawain yang sama. Wahai ahli kitab, mari kita menuju pada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian, kami kaum muslimin, kami dan para sahabat, wa bainakum, dan dengan di antara kalian, yaitu dalam hal ini kaum muslimin. Pindah itu mengisyaratkan pelajaran dari Quran. Kalau mau melakukan dialog mencapai satu kesimpulan yang benar, maka tetapkan terlebih dahulu titik temunya, titik persamaan. Dan pengen sarang-sarang sakmati pinanggit perkawis ingkang leres, maka titik temunya apa itu? Persamaan yang disepakati terlebih dahulu. Komitmen bukan orang yang disepakati orang-orang kuning. Terus betul. Ada sesuatu yang disepakati bersama untuk menjadi aturan yang dipatuhi sama kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Rasulnya dalam dialog itu untuk mengajak kaum Nasrani ini pada satu kalimat yang sama, titik temu yang disepakati antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani, satu titik temu yang sama. Apa yang disebut dengan kalimat sawain, kalimat yang sama, yang sakmati terus titik persamaan dua pihak kelompok. Coba mengenai itu. Allah na'budu apa? Ini apa? Allah na'budu illallah wala. Itu jadinya itu. Aku gitu kalau gitu. Sampai tadi. Allah na'budu illallah wala nusyrik bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ada dua hal di situ. Kalimat yang sama yang terdiri dari dua hal. Ini saya kembali ini. Yang pertama adalah Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Yang kedua yang harus disepakati adalah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dua poin ini dari satu kalimat yang isinya kalimat itu harus disepakati. Apa maknanya Allah na'budu illallah? Allah itu an ditambah lam. Sebetulnya tulisan aslinya an terus lam. Ini menunjukkan kalimat lam itu kan terus idgham ya. Terus Allah an bahwasanya la na'budu, kami kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini poin sepindah yang harus sepakati.
ingkang kita sembah namung Gusti Allah, ugi ampun ngantos nyekulaken Gusti Allah mawi napa. Yang kedua, poin kedua, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Sebagian dari kita tidak akan menjadikan sebagian yang lain sebagai arbaban. Arbab bentuk jamak dari rob. Rob maknanya pun pengiran. Pengiran maknanya pun disertasi ibadah. Sebagian kita tidak akan menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan sesembahan selain Allah, min dunillah. Nah, nanti dengan sakit maus di atau sebelum ini sepindah titik persamaan yang harus disepakati sejak awal itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan bagi kita kecuali hanya Allah, dan kita tidak menyekutukan apapun dengan selain. Nah, dalam dialog yang kami katakan itu, kalau ini tidak disepakati, maka kita harus ini dialog tidak perlu dilanjutkan dan tidak perlu dilanjutkan. Karena saya pokok masalah itu. Jika memang dikehendaki adanya dialog untuk mencapai kebenaran, tidak melanjutkan dialog atau tidak melakukan dialog jika tidak disepakati tentang tauhid itu, bukan berarti memusuhi mu'min, bukan berarti memusuhi, tetapi kemudian saling menghormati perbedaan yang tidak bisa dipaksakan untuk jadi sama. Kasusnya kan agama yang warning itu raiso kok terus dipada terus betul. Ada bagian-bagian yang mungkin sama tetapi bukan pada inti keyakinan. Inti keyakinan mesti beda. Pada beberapa perilaku sosial yang dianjurkan mungkin konten yang mirip-mirip lagi sami. Anjuran berbuat baik, menghormati orang lain, tolong menolong itu mungkin ada kesamaan. Tapi inti kan batas keyakinan yang menjadi landasan fondasi dari perilaku manusia secara individu maupun sosial, bahwa inti keyakinan pun mesti beda antara tauhid dengan mereka yang tidak bertauhid. Jadi saking itu ampun kita menikah sakit diakusi atau diajak pada satu pemikiran. Semua agama kan sama benarnya itu tidak sama, ada yang benar, ada yang salah. Yang satu berdasarkan tauhid, yang lainnya bukan berdasarkan pada ketaufan. Apakah dianggap benar semua bahwa Allah itu esa, sekaligus Allah itu berbilang di saat yang sama itu benar kabeh? Itu masuk akal enggak? Masuk akal yang sehat buatan yang Gusti itu tunggal ning yo lanjut saking sudah. Maka disepakati ilmunya aspek ketauhidan itu buatan ya sudah saling menghormati, memaklumi adanya perbedaan dan menghormatinya. Maka kemudian kesimpulan sikap dan perilaku nek cetha niku beda adalah lakun dihukum. Tidak perlu dan tidak boleh memaksakan. Nek ngajak melalui diskusi, argumentasi, ya, mengungkapkan alasan monggo boleh. Dan belum sami dipun dawuhi ngajak manusia
manusia kepada tauhid. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Di ayat 125 surat An-Nahl surat ke-16 125. Ajaklah manusia mengikuti jalan Tuhanmu. Ning mawi cara ingkang wicaksana, dengan bijaksana, dengan pelajaran yang baik. Kalaupun diskusi dilatih dia ansar dengan cara yang lebih baik, penuh adab dan etika. Nah, kasusnya kan wonten setunggal kahanan, setunggal kedadosan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beberapa kalangan dari orang kafir mendatangi Nabi karena segala upaya untuk menghentikan dakwah tauhid itu sulit dibendung dengan cara kekerasan di orang mandor, dikasih dibujuk dengan cara sing halus, ditawari dengan harta, kekuasaan dan sebagainya, tetap mawon di Nabi para sahabat mengajak orang kepada tauhid, tidak berhenti dakwah ini. Maka mereka mencoba cara yang lain, didatangi Nabi SAW, kemudian ditawarkan sakit rasa rame-rame, rasa nganggo paku, rasa isro, aku sak konco orang-orang kafir, mau menyembah Tuhan yang kamu sembah dan para sahabatmu sembah itu. Belum. Neng setahun baik berkuih dengan setahun berikutnya boleh akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Ini latar belakang turunnya surat Al-Kafirun ini ada dalam. Kami mau menyembah Tuhan yang kalian sembah dalam 1 tahun, di tahun berikutnya gantian kalian yang menyembah Tuhan yang kami sembah. Artinya apa? Dalam tanda kutip kan memaksa, mengharuskan untuk menyembah sesuatu yang tidak kita yakini sebagai Tuhan, tapi kemudian dipertuhankan sebagai Tuhan. Mereka juga melakukan hal yang sama, mencampur adukkan keyakinan dan ritual beribadah. Lalu ini ditawarkan sebagai model toleransi. Zaman saat ini kau sing dicampur-campur ritual agama yang berbeda dilakukan, melakukan ritual peribadatan, tetapi bukan oleh penganutnya, mencampur adukan keyakinan antara yang hak dengan yang batil, sing lurus oleh sing keliru, terjadi namun bukan zaman saat ini. Mungkin wonten sing berencana dan mengemukakan gagasan untuk melakukan perayaan bersama, ngajak murtad bareng-bareng. Terus jenengan dia, mau bilang mudah-mudahan gagal, itu bahaya sekali. Iya, orang kafir dulu menawarkan model toleransi dalam Islam. Toleransi itu bukan nyampur-nyampur keyakinan, kalian ritual ibadah. Itu malah sebenarnya orang toleran karena memaksa pihak lain melakukan apa yang tidak mereka yakini. Boleh kalau berdiskusi, berdialog, menyampaikan hujah argumentasi, boleh, tapi manusia kemudian dipersilahkan untuk berpikir dengan akal sehatnya, menimbang itu kemudian dengan kerelaan memilih yang mana untuk la ikraha fiddin, tidak ada paksa untuk masuk ke agama Islam. Ya. Model toleransi yang diajarkan oleh Islam justru sangat menghormati pihak lain yang mungkin berbeda keyakinan, sehingga tidak diperkenankan memaksa pihak lain untuk masuk Islam. Kalau dengan paksaan bukan paksa. Yang kedua, tidak memakai kaos di ayat 108 surat Al-An'am, tidak boleh mencela sesembahan mereka. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah, jangan kamu cela sesembahan mereka selain Allah itu. Fayasubullah,
Adwan bighairi ilmin, karena nanti mereka akan balas mencela Allah tanpa dasar. Jadi toleransi dalam Islam itu luar biasa, menghormati pihak lain yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak boleh memaksa, tidak boleh mencela sesembahan mereka, dan tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah mereka. Mboten parah. Jangankan di satu kondisi yang damai, dalam peperangan saja mboten parah. Di dalam Islam, tatkala terjadi peperangan sekalipun tidak diperbolehkan merusak tempat-tempat ibadah orang lain. Selain Islam nggak ada tuntunan sama seperti itu. Maka toleransi yang benar itu justru mempersilahkan orang dengan keyakinannya, dengan agamanya, bukan saat dipaksa kudu dadi bareng. Itu jenenge malah bukan toleransi. Saya kata pahami kan ya. Jadi apa yang banyak disebut orang toleransi itu malah orang toleran ini. Kalau maksa-maksa kita sudah punya keyakinan, kita juga tidak memaksa orang untuk mengikuti keyakinan kita, membakar ritual ibadah kita. Sekali lagi, kalau dalam tanda petik sempat mengharuskan kita untuk mengikuti model keyakinan atau ritual ibadah pihak lain, itu jenenge malah buatan agar dipahami kantil resmi makna toleransi. Bulan-bulan Desember ini kita terus usungnya apa nih? Maka kita benahi dulu makna toleransi yang benar. Justru kita tidak ikut-ikutan, itulah sikap toleran. Memang melu-melu keyakinan dan ritual agama orang lain jadi malah buatan toleran. Paham ya? Jadi kalau titik persamaan ini tidak dicapai, tidak disepakati, pun tidak harus melanjutkan dialog. Karena tetap orang ketemu. Nah, tentu berbeda pada ruang lingkup sosial. Dalam ruang lingkup sosial tidak ada keyakinan dan ritual peribadatan, maka berlaku boleh bahkan sangat dianjurkan untuk bekerja sama, saling menolong, saling membantu. Nabi begitu hijrah ke Madinah, bertemu dengan masyarakat Madinah yang heterogen, ada yang Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab Madinah, bahkan kemudian dibuat perjanjian untuk hidup bersama, saling menghormati, saling menolong dan saling membantu. Jadi mungkin dengan kembali saya sebagai umat Islam luar biasa menata kehidupan sosial itu dengan saling menghormati keyakinan yang berbeda, tetapi bekerja sama dalam interaksi sosial yang dilakukan. Dan dalam interaksi sosial dengan apa yang sudah disepakati untuk saling menghormati dan saling menolong kelompok, jangan sampai berkhianat. Dan ini yang pernah dilakukan oleh komunitas orang Yahudi Madinah, mengkhianati perjanjian. Setelah beberapa tindakan kepada mereka untuk menghentikan perilaku salah itu buatan sakit, sampai harus terpaksa diusir dari Madinah. Karena akan merusak tatanan sosial yang nyaman, yang tentram, yang saling menolong dan sebagainya. Baik, kemudian yang kedua, kalau walayat takhida ba'duna ba'dan arba'an min dunillah. Sebagian dari kita tidak akan menjadikan sebagian yang lain sebagai arbaban, rob-rob, Tuhan-Tuhan penyembah, sembahan-sembahan selain Allah. Mana ini pun kados pundi, jadi nanti kalau di ayat 31 surat At-Taubah.
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan para rahib, pemuka agama dan pendeta-pendeta mereka arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Lalu ada sahabat Nabi yang dulu mantan penganut Nasrani, ini pun bersadar dari orang Islam, kalian harus sadar sana sih, langsung merespon spontan berkomentar, ya Rasulullah, kami dulu tidak pernah melakukan itu. Maksudnya menjadikan pendeta-pendeta sebagai sesembahan selain Allah, kami tidak melakukan itu. Lalu Nabi bertanya balik, apakah jika para pemuka agama kalian itu, para pemuka itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, kalian menerima itu dan melaksanakannya? Adi bin Hatim menjawab, kalau itu iya. Maka Nabi mengatakan, itulah bentuk beriman kalian pada mereka. Karena hak menetapkan hukum itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idil hukmu illa lillah, hak menetapkan hukum ada pada Allah. Maka menjadikan sebagian kita atau sebagian yang lain sebagai Tuhan atau sesembahan selain Allah, mengambil posisi peran kados diri pengiran. Dan Rasul maupun orang-orang yang beriman dengan sebenarnya itu mustahil, bahkan mungkin melakukan hal yang demikian, mengajak manusia untuk mempertahankan dirinya khusus individu, atau mengajak manusia untuk mempertahankan kelompoknya, fanatisme kelompok, bahkan mungkin, karena itu bertentangan dengan prinsip tauhid. Dan Allah sampaikan di ayat 79 surat Ali Imran surat 43 ayat 79. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin boten pantes kabeh manungsa. Ayyutiyahul kitab wal hukma wal nubuwah. Ingkang Gusti Allah maringi dhateng tiyang kula kitab, hikmah dan kenabian. Tsumma yaqula linnas, kemudian mengatakan kepada banyak orang, kunu ibadali, jadilah kalian penyembah-penyembahku. Ngajak orang untuk mempertuhankan dirinya, walaupun lisannya tidak mengatakan ana rabbukumul a'la kados ini Fir'aun, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, buatan terucap dengan lisan seperti itu, tapi sikap dan perilakunya kados ini pengiran. Sehingga orang mengkultus individukan dirinya, atau seorang kemudian ya fanatisme kelompok, menjadikan kelompoknya sebagai satu-satunya yang benar dengan keliru kafir, itu bertentangan dengan prinsip tauhid. Kunu ibadah bukan mungkin ngajak manusia untuk mempertuhankan dirinya. Walakin kunu rabbani, tapi semestinya orang yang mendapatkan kitab, hikmah dan kenabian itu mengajak manusia untuk kunu, jadilah kalian semua rabbani, orang-orang yang berorientasi pada tauhid, mengesahkan Allah, menyembah beribadah hanya kepada Allah saja. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan kalian tu'allimuna al-kitab, mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan kalian terus-menerus mempelajari. Ini juga mengisyaratkan jadi tauhid kulawan samiko mari makom aktivitas mempelajari kitab niko dan terus mengajarkan kitab ini dan terus-menerus mempelajarinya. Belajar dan mengajarkan Quran itu akan menjaga ketauhidan ini. Ini poin kedua. Yang ketiga,
pada ayat 64 dari fakir tawallau faqul syahadu bi anna muslimun. Tetapi kalau mereka berpaling betul nabi titik persamaan tauhid kalau wau faqulu ucapkan oleh kalian isyhadu saksikanlah oleh kalian bi anna muslimun bahwa sebenarnya kami ini orang-orang muslim. Artinya menepi ya dawuhipun Gusti Allah mawi prinsip ketauhidan. Jangan bergeser dari prinsip ketauhidan, karena tidak ada titik temu yang disepakati. Tetaplah untuk bertauhid dan taat kepada Allah. Nah kemudian di ayat 65 ya ahlal kitab lima tuhajju nabi Ibrahim. Jadi masih Allah dawuh sebagai Nabi menyampaikan kepada ahli kitab itu orang-orang Nasrani dan sebagainya. Kenapa kalian berbantah-bantah tentang Ibrahim? Tuhajun saling berbantah tentang Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil, padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil illa min ba'di, kecuali setelahnya, setelah Ibrahim. Afala taqilun, apakah kalian tidak gunakan akal kalian? Mana ini pun saling berbantah tentang Ibrahim, yakni orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengatakan tidak, Ibrahim itu Nasrani. Saling berbantah di antara kita. Maka Allah dawuh supados Nabi melemparkan kalimatnya itu di kalangan internal ahlul kitab agar menjadi bahan evaluasi. Kalau memang kalian benar, coba salah satu kasus Nabi Ibrahim. Kalian tidak sepakat tentang Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu penganut Yahudi. Orang Nasrani mengatakan tidak, Ibrahim itu mengikuti Nasrani. Maka Allah tanyakan melalui lisan Nabi-Nya, kenapa kalian berbantah-bantahan, berdebat, berbeda pendapat dalam masalah itu? Padahal Taurat dan Injil, Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, Injil yang diturunkan pada Nabi Isa, itu kan diturunkan jauh setelah Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim kali Nabi Musa itu bisa sopo, bisa lebih. Ibrahim itu Abil Anbiya, bapaknya para nabi. Itu tadi. Ibrahim kali Nabi Isa bisa sih. Bagaimana mungkin menarik ke belakang? Ibrahim itu pengikut Nasrani sandarkan kepada Nabi Isa. Isa itu jauh setelah Nabi Ibrahim bisa Ibrahim. Lalu betul. Kalau Nabi Ibrahim ditarik jadi pengikutnya, ya, sandarkan kepada Nabi Musa dan Taurat itu turun jauh setelah Nabi Ibrahim. Nah, yang benar mengikuti Ibrahim, bukan Ibrahim malah mengikuti benar. Satu. Yang kedua, kesalahannya juga berkaitan dengan konten ajaran, isi dari ajaran. Bagaimana mungkin mengatakan Ibrahim itu Yahudi, di mana kaum Yahudi ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Sementara Ibrahim itu mengajarkan agama tauhid, la ilaha illallah, tidak mungkin. Dan mereka telah melakukan kebohongan dengan menisbatkan ajaran syirik tadi, dinisbatkan, disandarkan pada Nabi Musa, dinisbatkan pada Nabi Isa. Karena tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali mengajak dan mengajarkan tauhid. Seluruh Nabi dan Rasul itu mengajak supaya menurut mereka menyembah ibadah namun datang Gusti Allah. Ayat 36 surat An-Nahl, ayat 25 surat Al-Anbiya. Dua hal titik kesalahannya. Satu, konten ajaran mereka yang syirik tetapi kok dinisbatkan pada Nabi Ibrahim, dan itu orang yang bertauhid. Dua,
datang jauh setelah Nabi Ibrahim ini. Kekeliruan yang tidak bisa ditutup, kalian kulit ketok cepat. Karena itu kemudian Allah mengatakan afala taqilun. Taqilun itu dari kata akal, telur, ya. Taqilun itu pakai fi'il kata kerja, menggunakan akal untuk berpikir. Apakah kalian tidak gunakan akal kalian untuk berpikir? Ini pun yang diterjemahkan saya ngalus itu. Dan saya ngalus terus ini lebih belum kalian tidak dipergunakan, bagaimana bisa menerima penjelasan seperti itu? Tidak bisa. Dan ini mengisyaratkan supados dalam dialog tentang keyakinan agama ini harus ilmiah. Dan Islam sangat kuat memberikan dorongan agar kita mempergunakan akal. Justru penggunaan akal ini yang dibimbing oleh wahyu akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu tauhid la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 6, ha antum haula'i hajjtum fi ma lakum bihi ilmu. Begitulah kalian, ha antum, ya, begitulah kalian berbantah-bantahan, ya, kalian berbantah-bantahan hajjtum fi ma lakum bihi ilmu, tentang apa yang kalian ketahui, tentang perkara yang mereka sesungguhnya sudah tahu saja mereka berbeda pendapat, berbantah-bantahan, terlebih tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bi'ilmun. Lalu kenapa kalian berbantah-bantahan juga mengenai sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, yaitu tentang Nabi Ibrahim Allah. Lah sing mangertos kita Gusti Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedang kalian tidak mengetahui. Ini isyarat perintah agar mengembalikan kebenaran tentang penisbatan kepada Ibrahim tadi dikembalikan kepada yang mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nek dibalikin Yahudi Nasrani ya kok apa ribut awal berbeda terus nggak ketemu. Kembalikanlah kepada yang mengetahui, yaitu yang mengutus Nabi Ibrahim. Ya, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu Allah yang lama itu isyarat untuk mengembalikan kebenarannya kepada Allah yang Maha mengetahui. Nah, terus diparingi keterangan di ayat 67-nya. Ini keterangan dari Allah yang harus diterima sebagai kebenaran Rasulullah Nabi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu juga bukan Nasrani. Walakin akan tetapi karena hanifan, dia Ibrahim itu hanif itu lurus kepada tauhid, lurus itu bertauhid, hanif, musliman dan seorang muslim. Ibrahim itu agamanya Islam, dia seorang muslim. Dan seluruh nabi dan rasul beragama Islam. Para pengikut Nabi Isa yang setia dengan jalan tauhid, itu kaum Hawariyun, berkata, Ishhadu bi anna muslimun, saksikan kami orang-orang muslim. Ya. Maka seluruh nabi, seluruh rasul itu agamanya satu, yaitu Islam. Maka agama langit cuma satu, yaitu Islam. Jangan sampai menyebut
agama langit atau agama samawi, itu kalimat yang salah. Yang benar agama langit atau agama samawi. Agama cuma satu yang dari langit, yaitu Islam. Dan sebenarnya ungkapan agama samawi disebut Yahudi, Nasrani, Islam. Karena itu agama samawi cuma satu, yaitu Islam. Karena seluruh rasul beragama Islam. Dan yang kitab adalah kitab samawi. Karena tidak tahu Injil, Zabur, Quran. Tapi agamanya yang dari langit, dari Allah, agama wahyu cuma satu, Islam. Nah, Ibrahim itu hanifan muslimah, orang yang lurus bertauhid dan seorang muslim. Niku keterangan saking Gusti Allah sing mesti leres. Maka klaim pengakuan orang Yahudi, klaim pengakuan orang Nasrani, klaim itu terhadap Nabi Ibrahim. Kalau kemudian dibenturkan pernyataan mereka dengan keterangan saking Gusti Allah, pertanyaannya adalah, kowe luwih ngerti napa Gusti Allah? Antum agama mamilah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Yang kalau agama apa sih kan? Gusti Allah sudah tahu. Ya. Maka ini bantahan terhadap klaim pengakuan mereka yang batil dengan bodoh. Diperkuat dengan penutup ayat Nabi 7, wa maka minal musyrikin. Ibrahim bukan kalbet tidak termasuk kelompok orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dia pribadi yang bertauhid, seorang muslim bukan tindak kesyirikan. Bagaimana mungkin pribadi seperti ini diaku oleh orang-orang Nasrani yang melakukan kesyirikan, oleh orang Yahudi yang juga melakukan kesyirikan? Tentu pengakuan yang tidak bisa begitu. Nah, terus bagian terakhir, lajeng sinten ingkang tepat menyandarkan kepada Nabi Ibrahim. Itu ayat yang ke-68. Inna aulan nasi bi Ibrahim. Inna aulan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya ini diterjemahkan ya, orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Dalam tafsir Jalalain, aula bermakna ahakku. Aulan nas bermakna ahakun nas, yang paling berhak. Jadi disebut yang paling dekat dengan Ibrahim, maknanya paling dekat menisbatkan dirinya pada Ibrahim adalah sinten tepat, bukan Yahudi, bukan Nasrani, lajeng sinten lalladzina tabauhu, orang-orang yang mengikuti Ibrahim itu pada masanya, sing dadi mengikuti Ibrahim pada masanya Ibrahim, yang juga sama-sama bertauhid pada sini Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, wahad dan nabiyu, dan nabi ini, siapa yang dimaksud nabi ini? Sinten? Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Para sahabat untuk umat Islam secara keseluruhan, itu yang lebih berhak untuk menisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa lebih berhak? Karena sama-sama bertauhid. Karena agama dan jalan hidup yang ditempuh sami kalian Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Nabi Ibrahim pada masanya, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang konsisten dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih tepat, lebih layak, lebih berhak untuk menisbatkan, menyandarkan kepada Nabi Ibrahim atau akan Ibrahim atau akan Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah pelindung orang-orang mukmin. Jadi sebatas dalam keadaan yakin, keyakinan yang kuat, kemudian merasa nyaman dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang bisa jadi pihak lain itu memusuhi, memfitnah, mencelakai dan sebagainya, cukup bagi orang mukmin ya mengambil pelindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga setelah proses dialog itu baik mencapai kata sepakat atau tidak, semuanya kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat 64 sampai 68 surat Al-Imran. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ditambahkan, dipersilakan untuk Monggo kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Ada Ustaz? ya, buat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Ustaz yang saya tanyakan, masalah salam lintas agama. Banyak saudara-saudara muslim saudara kita itu dalam kata pertemuan mengucapkan salam lintas agama. Apakah bisa mengumpulkan TPK bagaimana dia mengakui pada agama apa yang lain? Dan juga Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan salamnya seorang agama Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada sebagian dari saudara itu mengatakan atau bukan salam lintas agama. Karena lagi dokumennya Sandi kan itu saya berkata-kata kadang-kadang disalahgunakan biar tidak populer, biar tidak orang bisa jadi mengatakan salam lintas agama. Bahwa akan kita lebih kita yakini karena kita sebagai orang muslim. Menurut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lintas agama. Kalau dalam kalimat salam itu terkandung keyakinan kepada sesuatu yang dipertuhankan selain Allah, itu sama artinya pengakuan atas apa-apa yang dipertuhankan selain Allah, mengakui sebagai Tuhan selain Allah. Artinya kalimat yang mengandung kesyirikan. Nah, dalam hal ini para ulama mengambil kesimpulan hukum ini. Nanti ada hadis sahih misalnya, barang siapa man halafa bi ghairillah, siapa bersumpah dengan nama selain Allah, faqad berkafaro, sungguh dia berkafir. Itu ada contoh kasus yang lain, bersumpah dengan nama selain Allah. Di sini ada salam, yang di situ juga ada terkandung di dalamnya keyakinan adanya Tuhan selain Allah. Dengan ini ada kesamaan. Di hadis tentang man halafa bi ghairillah faqad kafara. Sing sapa sumpah mawi asmane sanes Gusti Allah, yakti saestu komunitas kafir dengan itu. Nah, tapi istinbat hukumnya, pengambilan kesimpulan hukumnya oleh para ulama, kalau dia mengucapkan itu dengan sepenuh keyakinan terhadap isi kalimat tersebut, maka dia sudah keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak membersamai ucapannya dengan keyakinan terhadap isi kalimat itu, ya, maka ini tidak dihukumi kafir yang keluar agama. Jadi dihukumi tetap sebagai muslim, tetap berdosa dengan perkataannya. Nek ampun lagi walaupun tidak keluar dari Islam, tapi ini suatu yang ketika ucapan itu ya dilakukan secara berulang dan tahu maknanya, maka bisa mempengaruhi aspek keyakinan kita, ya, menggoyahkan aspek ketauhidan ini sehingga tidak
tidak menjadi pokok ketaatan tadi menjadi semakin lemah dan bisa jatuh kepada kesulitan. Nah, ini keterangan ulama yang memang dimaksudkan untuk tidak untuk lebih berhati-hati dalam meletakkan kekafiran. Ya. Jadi mungkin yang mengucapkan tidak sampai meyakini maka tidak bisa dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Tapi kalimat itu adalah kalimat kekafiran dia. Nah, maka yang tepat dan semestinya cukuplah dengan kalimat salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun lengkap opah, pun komplit. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah darinya Allah limpahkan kepada engkau. Selamat, rahmat, berkah. Dan tidak terbatasi waktu. Nah, selamat pagi itu apa nih silakan. Selamat itu pagi. Selamat malam itu sore ini silakan. Nah, Abdul Assalamualaikum itu tidak terbatasi waktu. Mugi busra tansah mari keselamatan dan panjenengan. Buawan bosok malah dianggap kelas asih Gusti Allah ugi keberkahan saking Gusti Allah. Seorang muslim tidak perlu lagi dengan kalimat yang lain, sudah tercakup dengan kalimat salam yang diajarkan oleh Rasul. Maka namanya Allah Rasul. Sebutin. Mungkin ini saya menetap. Mengatakan ibu-ibu. Di sini ada depan mungkin jangan ada dua semua bingung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kula badhe nyuwun pirsa. Tapi ini nyimak dari ya, yang mau saya tanyakan Pak, saya itu kan punya anak saya 5. Terus saya itu dulu udah mau niat berangkat umroh, tapi sebelum ada COVID itu, terus ada saudara ya. Baiknya ada saudaranya mengatakan begini Pak, saya kan orang nggak punya Pak, saya orang miskin, tapi saya niat sekali pengen umroh. Terus ada orang yang mengatakan rumah aja nggak punya kok mau umroh gitu. Terus itu bagaimana? Tapi anak saya yang ada di Kalimantan tetap mau mengajak umroh. Kalau anak saya nggak berangkat, ibu dulu yang berangkat. Kalau ibu memang kepengen umroh. Terus saya menjawabnya gimana dengan kata-kata orang rumah aja nggak punya kok mau umroh. Bu, rumah itu nggak dibawa ke akhirat. Nanti Allah itu nggak bakal menanyakan rumahnya berapa, punya rumah besar apa kecil itu nggak ditanyakan. Kalau ibu memang mau berangkat ya pokoknya berangkat. Saya udah ke Kalimantan tapi saya masih ingat suaranya kayak gitu tuh. Terus saya harus bagaimana Pak? Boleh berangkat apa saya memang tidak usah berangkat? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mana suara melong apa dari Jawa.
badan tua. Umroh niku ora mesti karena duit ono, karena sugih. Sugih ora umroh ya ada. Tidak lagi. Wong sing sugih ora ndang umroh ya kadang. Sing ora sugih bahkan marah pun umroh nggih wonten. Wong nek pun nggak ada niat kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh diparingi dalane kali Gusti Allah. Di antara pokoknya panjenengan nek kekuatan sing dijak umroh. Walaupun dudu duit dhewe wong kabeh niku dudu duit dhewe tapi wong yo titik. Lantarannya wonten saking usaha, wonten lantaran wonten sing maringi. Lantaran itu remi-remi kabeh-kabeh itu sing gadah Gusti Allah. Nek umpami wonten tiyang tangga paling jenengan nggih apa jenenge komentar ngeten. Bu jenengan niku ilmune rum sepira kok dadak salat bareng. Niku terus rasa salat nggih boten. Kalau kita tahu sholat wajib, ilmunya akan seperti itu. Kalau kita tahu umroh dan haji itu panggilan dari Allah dan kita sangat berkeinginan dan niatnya ya Allah, orang mau berkomentar apapun maka kan? Begitupun sebaliknya nek akawon itu aja, saya tidak tidur so ratus melu serasa sengaja kata. Disitulah orang yang beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi tujuan pokoknya adalah ridha Gusti Allah. Sama-sama orang itu orang pokoknya seperti bersama. Amin. Amin. Mohon doanya. Ya, ini selamat bergabung dari jamaah ibu-ibu Baturan ya. Ini saya sambungnya di Baturan, cuma ada yang belum kenal. Semoga bulan depan bisa lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kita karena di orang ini bingung, ini orang kata sekarang di luar sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Mukminun Hidayatullah dari Kasihan Bantul, seorang pendidik. Tadi kita baca dan pahami bahwa ayat Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kita pahami di situ bahwa orang-orang Nasrani Najran itu sudah mengalami penyimpangan dalam agamanya itu jauh sebelum masa Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad hidup di akhir abad 6 sampai awal abad 7, maka kita ketahui pula dalam sejarah adanya konsili Nicea, konsili Efesus dan konsili Konstantinopel yang kemudian memunculkan Trinitas sejak abad ke-3 sampai ke-4 Masehi. Dan yang ingin saya tanyakan, kenapa orang-orang Nasrani dan Yahudi itu menisbatkan ajarannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian turunlah firman maka Ibrahim Yahudiyya wa Nasrani walakin kana hanifan muslimah. Apakah mereka hanya sekedar ingin membenarkan ajaran agama mereka atau ada motif lain yang kemudian mendasari orang-orang Yahudi dan Nasrani menisbatkan agama mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Sekian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, karena Ibrahim itu adalah sosok pribadi yang diterima oleh semua pihak, yang terpuji, ya dipandang dari sudut manapun, dan dia menjadi titik temu dari keseluruhan nabi dan rasul. Sehingga
Beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka masing-masing pihak akan dijadikan Ibrahim sebagai semacam pembenar dari klaim. Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi, maka mereka hendak menyatakan agama kami yang benar, karena ini jelas berasal dari Nabi Ibrahim. Ketika Nasrani mengatakan Ibrahim itu adalah Nasrani, maka mereka hendak menegaskan kebenaran agamanya dengan menjadikan Ibrahim sebagai sosok yang menjadi jaminan kebenaran agamanya. Tapi Allah kemudian membuka fakta yang sebenarnya, bagaimana mungkin mereka menisbatkannya pada Ibrahim, karena jelas agama Ibrahim itu tauhid, sedangkan yang mereka ajarkan justru bertentangan dengan ketaatan, sehingga tersibat kebohongan manusia. Nah, fakta objektifnya adalah tatkala didapati ajaran yang didapatkan oleh Muhammad SAW justru selaras dengan ajaran yang juga didapatkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Sehingga Allah mengatakan Aulannas, inna aulannas bi Ibrahim, yang paling berhak untuk menisbatkan pada Ibrahim itu ya para pengikutnya pada masa Ibrahim, wahai Nabi dan Nabi ini. Sehingga dilihat dari sisi kesamaan ajaran yaitu tauhid, memang yang paling berhak ya diantaranya Nabi Muhammad dan para sahabatnya kaum muslimin yang konsisten dengan ajaran yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau pertanyaan kenapa mereka perlu untuk menyebut dan menisbatkan kepada Ibrahim, karena Ibrahim itu pribadi yang tidak ditolak oleh siapapun, pribadi yang semuanya sepakat akan kemuliaannya. Contohnya di masa sekarang misalnya kita, orang-orang yang misalnya berbeda pendapat dalam beberapa pemikiran keislaman, kadang-kadang berusaha untuk menguatkan buah pikirnya itu kepada sosok yang kira-kira bisa diterima oleh banyak pihak. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu baca satu tulisan di surat kabar. Waktu itu masih zaman surat kabar, orang zaman media sosial. Sekarang surat kabar orang masih bocor. Ada satu bib ditulis oleh seorang intelektual muslim, saya tidak sebut namanya. Tapi dia punya kecenderungan pemikir liberal. Lalu memasarkan atau menyebarkan pemikiran pluralisme, semua agama itu sama benarnya dan semua menuju pada surga. Lalu dia mengutip kalimat dari Buya Hamka. Nah, Buya Hamka itu menjadi salah satu yang dianggapnya nanti bisa diterima semua pihak dalam rangka menguatkan opininya yang jadi keliru ini agar tampak sebagai kebenaran. Maka dia kutiplah kalimat dari Buya Hamka. Ketika saya cek pada sumber yang di Google, ternyata tidak dinilai secara utuh yang melakukan kecurangan di situ. Tapi nama Buya Hamka itu ada yang digunakan untuk mengelabui pihak lain. Nah, mirip dengan ini, orang Yahudi, orang Nasrani menggunakan nama Ibrahim sebagai penguat apa yang mereka yakini benar, padahal nyata salah. Ketika ditelusuri faktanya Ibrahim tidak seperti mereka. Paham ya? Begitulah setiap zaman, di setiap tempat, orang-orang yang melakukan kesalahan pun akan cari sesuatu yang dianggap sebagai pembenar. Mereka yang mengatakan semua agama sama benarnya, semua berhak untuk masuk surga, pakai ngutip ayat Quran juga. Ayat 62 surat Al-Baqarah, ayat 69 surat Al-Maidah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin. Dimaknai itu dengan akalnya bahwa semua agama benar dan semuanya masuk surga. Padahal ketika ditelusuri makna ayat ini, tentu dengan menelusuri ayat-ayat yang lain dengan
tema yang sama, justru tampak betul kesalahan itu. Tapi penukilan ayat Quran itu dianggap menjadi penguat akan keyakinan atau pemikiran mereka yang sebetulnya salah. Di fungsi penyebutan indah di situ hanya sebagai upaya untuk cari pembenaran. Ya. Sebagai pribadi, di mana Ibrahim itu diterima oleh semua pihak, bahkan menjadi bapaknya para itu ya. Saya bantu. Mohon maaf Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, sesi tanya jawab pada siang hari ini kami akhiri. Tambahan informasi, infak pada 7 Desember 2025 terkumpul sebesar Rp12.485.500. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah atas infak dan sodakanya. Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu dan dibalas berlipat ganda kebaikannya. Memasuki acara yang selanjutnya lain. Pada Bapak setuju pada bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Ibu, Bapak, jemaah semuanya. Yang pertama, kami selaku pengurus pesantren mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah melalui jemaah Masjid Mutakin yang melakukan sumur. Kemarin sore sudah kita terima, akarnya secara terimanya sumur bor di pesantren mungkin 4 di Samben atau Mulyo Sedayu. Jadi pesantren yang baru kita buat, insya Allah tahun depan sudah beroperasi, sudah mengembangkan sumur, bor dan perangkatnya untuk pesantren. Alhamdulillah, matur sangat semoga menjadi amal saya berhatur dan kita yang memandiaminya, kemudian yang menyelenggarakannya sampai pemanfaatnya semaksimal mungkin. Selanjutnya informasi tambahan nanti Bapak Ibu tunjuk ada kenang-kenangan tali kasih dari pesantren kalender pesantren, di mana kalender ini setiap halamannya itu berisi tentang informasi kegiatan pesantren. Jadi halaman pertama itu ada gedungnya, gedung buka di sini, putri 1, putri 2, putri 3 dan seterusnya. Kemudian juga setiap halaman ada nomor rekening yang bisa diakses. Lanjut nanti seandainya pas biasanya pengajian itu bawa teman konco loro lalu kalau hari ini berhalangan hadir, nanti bisa dibawakan sekalian. Kemudian ada jamaah lagi yang bersati kalender yang bisa dimanfaatkan, nanti bisa mendaftar. Jadi saya mau minta kalender 20, nanti bisa daftar daftar untuk nanti kita antar ke rumah atau dalam panjenengan. Jadi kalau seandainya nanti lebih dari 10, bisa daftar dulu untuk nanti kita antar, kita soal ke dalam panjenengan untuk mengantar kalendernya. Kalendernya itu gratis ya. Jadi kita kalau ada santri atau siapa yang menjual kalender, kita akan jual kalendernya. Ini benar-benar gratis, ini sudah sekian lama berlangsung kegiatan kalender dan setiap tahun kita distribusikan ke jamaah dan di toko-toko di mana ada kota infak kita terpasang di sana. Untuk kami mulai mundur, kita sediakan di pintu sebelah timur dan sebelah sini ada kalender yang sudah kita sediakan. Plus plastik besar. Mulai jalan timur. Selanjutnya Mas Agus dan jamaah saya alaman gitu. Alaman apa nih? Mau jadi saya. Oke, yang berbalik sebagai jamaah, ini ada dari jamaah al-aman menyerahkan secara simbolis dari hasil badan sampai monggo Ibu mungkin dokumentasinya jadi kalau yang lainnya
Di nuhun atas nama pesantren Tahfiz Quran Yatim Nurani Sani kita berterima kasih kepada pengajian ibu-ibu Masjid Rahman, terus juga budaya musliman di Jakarta yang menyampaikan amanat sedekah nilai dan menjadi sedekah jariah dari jemaah Masjid Rahman dan jemaah Masjid Rahman. Juga kemarin para kita semua yang memberikan support sehingga banyak orang punya semangat untuk yang bersedekah. Dan untungan itu para Sedaya saya dengan seluruh teman-teman pengurus, para ustaz, dan tim santri bisa melaksanakan ibadah itu dengan sebaik. Baik, kemudian akhir pengajian kita seperti biasa kita sampaikan terlebih dahulu ya permohonan doa yang sekitar mereka untuk Murin Salsabila Hartanto binti Nugo Dwi Hartanto. Semoga diberi kemudahan dalam ujian kelulusan, amin. Bacaan untuk Ibu Sunarti bin Warnorejo, semoga dia penyakitnya sembuh seperti sedia kala, amin. Mbak Anissa Lutfia Rahma dan Mas Zufri Wisnu Wardana yang kemarin menikah tanggal 22 November, semoga Allah berikan keberkahan dan semoga diberikan segera keturunan yang soleh-solehan. Mohon doa untuk anak saya Hasrian Fairunisa, semoga lekas sembuh, amin. Terakhir menikah mohon doanya untuk Ibu Siti Maisarah ya, alamat Kulon di Rotterdam Kabupaten Bandung, menderita kemudian sebat nama penyakitnya memberi gerah dan sudah satu pekan, mohon diberikan kesembuhan yang sempurna ya, dan tidak meninggalkan penyakit lagi sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Mohon doanya semoga rumah saya di Jakarta cepat berjuang. Jika ada calon pembeli di sini, saya mandar mau berbagi di pondok jika sudah laku. Mari kita silakan mari kita datang di sekolah di Jakarta dan kita silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, kasih sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah ya Ghafur ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun,
ampuni dosa-dosa kami semua sehingga bersih dari segala dosa-dosa tersebut ya Allah. Ya Allah, bimbing kami untuk memahami agama ini, mampukan kami untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami. Ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan berbagai tempat yang tengah mendapatkan musibah, ya Allah, karuniakan kesabaran kepada mereka, kemampuan untuk senantiasa taat kepada perintah-Mu, untuk hadirkan pertolongan dan perlindungan-Mu dan mereka semua, ya Allah. Lindungi kami semua, ya Allah, dari segala kemudorotan. Pelihara diri kami, ya Allah, agama kami, jiwa kami, harta kami, ya Allah, dari segala madarat, dari segala kerugian. Ya Allah, mampukan kami untuk istiqomah beribadah kepadamu. Hindarkan dan jauhkan dari kami kesyirikan, kedurhakaan dan kemaksiatan. Ya Allah, tetapkan kami pada jalan yang lurus ini, beribadah hanya kepadamu semata, jauhkan dari segala kesyirikan. Ya Allah, mampukan kami untuk menjaga persaudaraan kami atas dasar iman kepadamu, ya Allah, sehingga kaum muslimin menjadi orang-orang yang bersaudara semata-mata karena berharap ridhomu semata. Ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat, bahagiakan kami lahir dan batin, mudahkan segala urusan kami, berikanlah jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi, karuniakan pada kami rezeki yang luas dan Engkau berkahi, tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya Allah, karuniakan pemahaman yang benar, kemampuan untuk mengamalkannya secara istiqomah. Di ujung usia karuniakan kepada kami semua, ya Allah, menutup usia dengan amal yang terbaik, husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.